Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Karya Nyata YouTube yang memberikan edukasi kepada seluruh teman-teman semua di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagi sebuah informasi tentang surat keputusan atau salinan peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 013-HGPG.00-2022 tentang prosedur operasional standar penyelenggara asesmen nasional tahun 2022. Jadi ini pembahasan tentang aturan penyelenggaraan asesmen nasional pada tahun ini, tahun 2022. Nanti saya akan bagikan link aturan ini, peraturan ini di bawah video ini di bagian deskripsi video kali ini. Nah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Saya tidak sampaikan di bagian ini. Jadi yang saya sampaikan tentang bab 1 pesertaan asesmen nasional. Di sini dijelaskan lingkup satuan pendidikan peserta asesmen nasional. Ada 2 poin. Asesmen nasional diikuti oleh satuan pendidikan kerjasama atau SPK serta sekolah Indonesia luar negeri atau SILN yang terdaftar dalam Dapurdik atau EMIS dan memiliki nomor pokok sekolah nasional NPSN yang valid. 2. Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang melaksanakan asesmen nasional pada tahun 2022 mencakup semua satuan pendidikan pada wilayah yang diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas berdasarkan penetapan pemerintah pada periode waktu gladi bersih dan pelaksanaan asesmen nasional sesuai dengan jadwal pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud dalam bab 12 angka 2. Lingkup peserta asesmen nasional pada satuan pendidikan. Jadi ini lingkup peserta asesmen. Pertama, peserta asesmen nasional dari setiap satuan pendidikan terdiri atas A. Kepala Satuan Pendidikan, B. Seluruh pendidik, C. Peserta didik yang terpilih sebagai sampel pada satuan pendidikan dan peserta didik di SLIN yang terpilih sebagai sampel hanya pada sekolah induk. Ya. Jadi tidak semua peserta didik, ya, nanti akan ada sampel. Ya. 2. Peserta didik mengikuti AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. 3. Seluruh pendidik dan kepala satuan pendidikan mengikuti survei lingkungan belajar termasuk pada satuan pendidikan yang peserta didiknya tidak mengikuti AN. 4. Pendidik yang mengajar pada satu atau lebih dari satu satuan pendidikan dengan memiliki NPSN berbeda mengisi survei lingkungan belajar untuk setiap satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar. Ini poin keempat perlu diperhatikan. Peserta atau pendidik yang mengajar pada satu atau lebih satu satuan pendidikan dengan memiliki NPSN yang berbeda wajib untuk mengisi survei lingkungan belajar untuk setiap satu pendidikan. Kalau misalnya 3 sekolah ditempati mengajar, berarti wajib Bapak dan Ibu guru untuk mengisi survei lingkungan 3 sekolah tersebut, ya, yang memiliki NPSN yang berbeda. Itu yang perlu digarisbawahi untuk poin keempat. 5. Kepala satuan pendidikan yang menjabat pada satu atau lebih dari satu satuan pendidikan dengan memiliki NPSN berbeda mengisi survei lingkungan belajar untuk setiap satuan pendidikan yang tempat bersangkutan bertugas. Hampir sama dengan poin keempat dengan poin kelima. Kepala satuan pendidikan yang menjabat pada satu atau lebih dari satu satuan pendidikan dengan memiliki NPSN berbeda wajib juga mengisi survei lingkungan belajar untuk masing-masing sekolah yang ditempati bersangkutan bertugas. Nah, kemudian bagian C ini yang perlu juga dipahami tentang persyaratan peserta didik ya, untuk mengikuti asesmen nasional. Yang pertama,
Peserta didik yang terdaftar dalam pangkalan Dapodik atau EMIS yang memiliki nomor induk Sekolah Nasional NISN valid. Peserta yang terdaftar pada pangkalan Dapodik. 2. Peserta didik masih aktif belajar pada satuan pendidikan. Nah, itu wajib. Ya. A. Jenjang SD, MI, paket A, PKPPS pula yang sederajat kelas 5 pada saat pelaksanaan asesmen nasional. B. Jenjang SMP MTS paket B PKPBS Pusta dan yang sederajat kelas 8 pada saat pelaksanaan asesmen nasional. Jadi kalau tingkat SD itu kelas 5, tingkat SMP kelas 8. Bagian C, SMA, MA, SMK, MAK paket C PKPPS kuliah dan yang sederajat itu kelas 11 pada saat pelaksanaan asesmen nasional. Persyaratan yang ketiga, peserta didik AN pada SLB adalah peserta didik tunarungu dan tunadaksa yang tidak memiliki ketunaan, tambahan dan hambatan bahasa atau membaca serta dapat mengerjakan AN secara mandiri. 4. Peserta didik AN pada sekolah inklusi adalah peserta didik tunarungu dan tunadaksa yang tidak memiliki ketunaan, tambahan dan hambatan bahasa atau membaca serta dapat mengerjakan AN secara mandiri. 5. Peserta didik memiliki hambatan bahasa atau membaca pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan luar biasa tidak mengikuti AN. 6. Peserta didik pada jenjang SD, MI, paket A, garing PKPPS pula sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar mulai semester ganjil kelas 1 sampai dengan semester genap kelas 4. 7. Peserta didik pada jenjang SMP MTS paket B PKPPS Pusta sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar ganjil dan genap kelas 7. 8. Peserta didik pada jenjang SMA, MA, SMK, MAK paket C PKPPS kuliah sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar semester ganjil dan genap kelas 10. Sementara persyaratan pendidik, nah ini guru ini teman-teman guru. Pendidik yang berstatus sebagai aparatur sipil negara, ini ASN, dan non aparatur sipil negara, ini honorer. 2. Terdaftar pada sistem Dapodik atau EMIS. 3. Aktif mengajar pada satuan pendidikan. Persyaratan kepala satuan pendidikan ini dikhususkan untuk kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Kepala satuan pendidikan yang berstatus sebagai aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara. 2. Terdaftar pada sistem Dapodik atau EMIS. 3. Aktif menjabat sebagai kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan. Ya, ada 3 poin persyaratan untuk kepala sekolah. Sementara pemilihan peserta didik. Peserta didik yang mengikuti AN adalah peserta didik yang terpilih secara acak atau random. Ya, jadi nanti akan diacak oleh pihak kementerian di setiap satu pendidikan dengan metode yang ditetapkan oleh kementerian. Ya. 2. Jumlah peserta didik yang dipilih untuk mengikuti AN pada setiap satuan pendidikan ditentukan sebagai berikut. Jadi ada ketentuan jumlah peserta. A. Jenjang SD dan yang sederajat maksimal 30 orang dan cadangan 5 orang. Kemudian jenjang SMP MTS dan yang sederajat maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang. Semuanya pakai cadangan. Jenjang SMA sederajat itu 45 orang dan cadangannya juga 5 orang. Sementara SDLB 30 orang, cadangan 5 orang. SMPLB 45 orang, cadangan 5 orang. SMALB maksimal 45 dan cadangannya 5 orang. Sementara paket A PKPPS pula itu 30 orang dan cadangannya 5 orang. Sementara paket B PKPPS Pusta maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang. Dan paket C PKPPS kuliah maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang.
Dan selanjutnya tidak ada pergantian peserta didik yang dipilih untuk mengikuti AN pada setiap satuan pendidikan setelah daftar nominasi tetap DNT ditertibkan. Maksud saya diterbitkan. Selanjutnya, pendaftaran peserta asesmen nasional. Pengelola data di setiap satuan pendidikan mendata peserta didik pendidik dan kepala satuan pendidikan yang ada di satuan pendidikannya masing-masing. Peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan yang berkewarganegaraan Indonesia WNI di Sekolah Indonesia Luar Negeri atau SILN, Satuan Pendidikan Kerjasama SPK dan Program Pendidikan Kesetaraan di Luar Negeri didaftarkan sebagai calon peserta asesmen nasional. Saya kira ini tidak, nanti Bapak dan Ibu guru silakan dibaca-baca, dan insya Allah saya akan sertakan link ini di bawah video ini, di bawah deskripsi video ini. Nah, untuk teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel Karya Nyata, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu guru, peserta didik di mana saja berada. Mudah-mudahan apa yang saya beritakan ini saya sampaikan kepada teman-teman semua bermanfaat buat kita semua. Ini adalah salinan peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 013-PGK-00/2022 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2022. Saya kira seperti itu apa yang saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman yang baru bergabung dengan channel Karya Nyata ini silakan subscribe, like, share, dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.